Ketika kita bisa selalu mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, Tuhan gak akan pernah membiarkan kamu. Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Bahkan sampai masa tuamu, janji Tuhan, aku akan tetap menggendongmu. Aku mau tetap menanggungmu. Tapi dengan catatan loh ya, mau menggendongmu, mau menanggungmu, kita bukan jadi orang males. Shalom. Shalom Aleihim, BCM Joshua Hamasya. Oke. Buat kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, buat hari ini sebelum firman Tuhan, pesan Tuhan buat hari ini belum saya sampaikan, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu biarlah ada urapan Tuhan senantiasa untuk menjamak kita semua. Kita tutup mata. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya pertemuan kami buat siang hari ini, walaupun saat ini masih dalam pertemuan online, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa untuk kami semua. Kami percaya buat pemirsa yang ada dimanapun tempat berada, baik yang di rumah, mungkin dimanapun, di marketplace, di tempat kerja, semuanya bisa dijamah oleh Tuhan, dijangkau oleh Tuhan. Buat siang hari ini sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya ketika kami menerima renungan itu sebagai benih untuk kami tabur dalam hati kami yang baik, pikiran kami yang baik, dan benih itu akan bertumbuh-tumbuh, dan semakin bertumbuh akan semakin berbuah pada waktunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Buat siang hari ini saya persiapkan tema khotbahnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mungkin pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, ayo bisa kita tirukan sama-sama. Kita ucapkan bersama-sama, tirukan dengan saya. 2, 3, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Hidup kita ada dalam rancangan Allah. Kita mengecap, wajib mengecap dan selalu melihat betapa baiknya Tuhan itu ada dalam rancangan Allah. Hidup kita itu selalu ada dalam rancangan Allah. Kita buka terlebih dahulu di Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, kita ketemu. Saya bacakan buat saudara kekasih Tuhan. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11, bisa dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ayat 12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Ayat 14, dengar baik-baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat 16, mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar, dan telinga Tuhan kepada teriak mereka yang minta tolong. Ayat 17, ini luar biasa. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka,
dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada siapa? Orang-orang yang patah hati. Dan Ia, Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oke, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan katakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Gak akan layu daunnya, walaupun musim kemarau, walaupun musim kering, tetap akan hijau, bahkan akan tetap berbuah-buah banyak, berbuah-buah lebat pada waktu musimnya. Firman Tuhan bilang, di sini dikatakan ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan meminta, ini firman bukan untuk ya kalau kamu mau jalani oke, enggak apa-apa, bukan. Tetapi ini sebuah ketetapan perintah firman Tuhan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Kecaplah dan lihatlah. Dengan kita mengecap dan melihat, oh betapa baiknya Tuhan itu. Ketika kita bisa mengecap, saudara kekasih Tuhan, ketika kita bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kita kalau bisa mengecap dan kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, hidupnya, firman Tuhan sendiri yang bilang, hidupnya akan dikatakan berbahagia. Sederhana firman Tuhan. Nggak bingung-bingung, nggak usah bingung-bingung gimana sih kita mau berbahagia. Banyak orang hari-hari ini lagi bingung gimana ya caranya mau berbahagia. Oh, kalau mau berbahagia harus banyak uangnya. Oh, kalau mau berbahagia ya harus katakan tenar, punya nama yang punya terkenal kan gitu. Baru kita bisa dikatakan berbahagia, banyak pengikutnya, banyak yang ya istilahnya fans-fansnya, sehingga punya nama besar, punya kekayaan. Tapi perlu diketahui itu bukan yang dimaui Tuhan, bukan yang dicari Tuhan. Tetapi orang-orang yang berbahagia, firman Tuhan perhatikan, yang berlindung, yang senantiasa hidupnya itu hanya menjaga, minta penjagaan dari Tuhan, yang senantiasa istilahnya kalau bahasa Jawanya gandol Gusti, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Ketika hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, orang yang kayak begini, orang yang selalu berlindung, bukan cuma bahagia toh, tetapi dia akan selalu melihat, mengecap, oh Tuhan itu betapa baiknya. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita melihat kebaikan Tuhan itu gimana sih. Semalam atau kemarin, satu hari, seminggu, satu bulan sudah kita lewati, semua penuh dengan perjalanan hidup kita. Walaupun mungkin hari-hari ini kita mungkin menurut kita, ya kurang beruntung lah, kurang baik lah, atau bisnis lagi sepi lah, kerjaan lagi sepi lah, atau dagang lagi sepi lah. Tetapi ketika kita bisa melihat, mengecap kebaikan Tuhan, itu justru kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan. Gak usah jauh-jauh, kita flashback aja beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang kemarin, waktu pandemi, lagi gila-gilanya, gede-gedenya, bentar-bentar kita dapat kabar si A dipanggil Tuhan, si B berpulang dipanggil Tuhan, si C, seakan-akan semua ini pada ngantri semua, entah kapan kita dipanggil Tuhan, ya kan? Tapi kalau hari-hari ini kita masih tetap eksis, kalau hari-hari ini kita masih diberi kesehatan, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terus kalau ada yang ngomong, lupa enak Bapak bilang itu kebaikan Tuhan, ya kan? Nah terus kira-kira ini saya punya suami dipanggil Tuhan gara-gara COVID, atau istri saya dipanggil Tuhan gara-gara COVID, apakah itu nggak mengalami kebaikan Tuhan? Tetap saya katakan itu semua juga karena kebaikan Tuhan.
Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan. Dia akan selesai dari jerih lelahnya, selesai semua tugas-tugasnya di muka bumi. Tinggal kita pulang, tutup mata, buka mata, sudah berada di sorga. Kita tutup mata, buka mata, kita menantikan mahkota kehidupan. Kita menantikan nama kita sudah dicatat di bumi, tercatat di sorga. Itu kebaikan Tuhan, tetap aja semua juga karena kebaikan Tuhan. Tuhan punya rencana. Makanya karena itu kalau kita selalu bisa mengecap kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan sekecil apapun, mungkin menurut daging kita, menurut perasaan kita atau menurut pikiran kita, kok gini ya, kok begini ya, kurang baik ya. Tetapi kalau kita dengan menggunakan kacamatanya Tuhan, kita pakai kacamatanya Tuhan dengan cara pandangnya Tuhan, itu akan berbeda. Saudara, coba kita belajar kita melihat dengan caranya Tuhan melihat. Kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Itu berbeda dengan cara melihat kita, cara melihat dengan penilaiannya kita, pemikirannya kita. Kalau pemikirannya kita itu, kita cuma mikirnya itu jangkanya pendek. Mau mikir jangka panjang gak ada gunanya juga. Jangka panjang percuma. Tapi Tuhan itu jauh lebih ngerti. Jauh ke depan itu lebih ngerti. Karena firman Tuhan bilang, rancanganmu bukanlah rancanganku Tuhan, katanya Tuhan. Tetapi rancanganku, rancangan yang baik. Rancanganku memberi damai sejahtera. Rancanganku ada damai sejahtera. Rancanganku ada masa depan yang baik. Rancanganku penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan, Tuhan tetapkan untuk kita. Makanya kita butuh yang namanya mengecap dan selalu hidup dalam melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, kita bisa beda rasanya. Oh, ini loh maunya Tuhan. Oh, ini loh rancangannya Tuhan. Oke, firman Tuhan bilang gini. Yang kedua, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Lah, ini dia kuncinya. Banyak orang hari-hari ini pada bingung kabeh. Bisnisnya yang sepi. Saya beberapa punya teman, punya pengusaha, dapat kabar mereka banyak yang gulung tikar, pabriknya tutup, tokonya tutup, apanya usahanya tutup dan lain sebagainya. Atau ada yang kerja ikut orang tiba-tiba di PHK, mau nggak mau, akhirnya bingung mau kerja apa, cari kerja juga susah. Tapi firman Tuhan bilang gini, takutlah akan Tuhan. Di sini dikatakan takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, orang-orang yang kudus hidupnya dalam kekudusan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mencukupkan, karena Tuhan selalu memberkati, karena Tuhan selalu memelihara, karena Tuhan selalu buka jalan. Karena ada lagunya, Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan selalu buka jalan. Enggak apa-apa kalau mungkin bisnis kita yang hari ini lagi tertutup, lagi sepi, pintunya rasanya kok tertutup ya, enggak ada order masuk dan lain sebagainya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang lain. Tetap andalkan Tuhan. Hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Nanti pasti saya pasti percaya ada aja jalannya Tuhan. Kalau saya mau kasih kesaksian, saya sendiri juga ngalamin. Saya juga selain sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai pengusaha. Saya juga ngalamin, gak ada yang namanya yang ini hamba Tuhan dan ini pengusaha, oh dikasih spesial dari surga, bisnisnya yang lainnya sepi, yang ini rame terus. Enggak juga, semua ngalamin. Saya juga mengalamin kalau pagi mataharinya juga terbit di rumah saya dari timur dan terbenamnya di barat. Semua juga ngalamin. Gak ada yang lainnya terbit di timur, terbenam di barat, tapi khusus buat saya terbitnya di utara, terbenamnya di selatan. Enggak, ngalamin hal yang sama. Tetapi yang membedakan, firman Tuhan bilang, yang membedakan itu, janji Tuhan bilang gini,
diberkati orang yang dicintai Tuhan pada waktu tidur. Kenapa? Karena gak perlu bingung, gak perlu khawatir, hidupnya ada selalu di tangan Tuhan, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, ada aja Tuhan memberkati. Singkat cerita, walaupun usaha saya sepi, Tuhan beri hikmat pada istri saya. Saya punya kesaksian, tapi ini saya punya kesaksian juga realita dalam kehidupan saya. Istri saya dapat hikmat dari Tuhan. Buka kuliner, usaha kuliner. Ketika istri saya buka kuliner, kita doa, Tuhan, kita harus punya kerjaan. Kerjaan apa ya kira-kira Tuhan? Yang kira-kira ya kita bisa kerjakan. Akhirnya Tuhan ngomong, buka usaha ini, bidang kuliner. Istri saya bisa masak, dia masak, bikin bahannya. Setelah selesai, jadi dicoba, tester, kesana kesini diincip, mungkin ada yang kurang ini, oke, resepnya diolah lagi sama istri saya, dijadikan ini dan lain sebagainya, akhirnya dicobakan lagi, di testernya lagi, sampai beberapa temen yang waktu itu dibuat tester ngomong, wah ini udah sip, ini udah enak, fix ini, udah jangan dirubah-rubah lagi resepmu. Nah, saya tinggal ngomong, doa, ngomong sama Tuhan, terus jualnya gimana ini Tuhan, ya kan? Jualnya gimana? Istri saya backgroundnya orang kuliner, saya backgroundnya orang marketing. Saya ngerti membutuhkan market, membutuhkan untuk bisa dijual ini gimana gitu loh. Nah, saya ngomong sama istri saya, kalau nggak punya nama susah ini, mau jualnya gimana? Udah kita doa sekali lagi. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, sedikit-sedikit tanyalah sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan kasih jalan. Saya bisa katakan ini, saya bisa mengecap kebaikan Tuhan masa lalu, waktu dulu, awal-awal. Terus gimana? Udah kita doa, Tuhan, kalau nggak punya merek, gimana caranya jual? Ini harus punya merek, kita titip-titipkan, mungkin di supermarket, di minimarket, di mana dan sebagainya. Lah kalau titip di supermarket, minimarket, karena ini urusannya juga makanan, harus di frozen, didinginkan, butuh yang namanya freezer. Naruhlah freezer juga, itu juga semuanya juga butuh modal dan lain sebagainya. Nah ketika kita doa, Tuhan ngomong, gak usah merek. Loh, gak usah merek, ini gimana? Jual gak usah merek, orang gimana caranya kenal produk kita? Kalau sudah makan terus begitu kepingin beli lagi, bingung orang, nggak kenal, atau mau dijual ke orang lain dan sebagainya, nggak bisa karena nggak punya merek. Siapa yang mau tahu? Akhirnya Tuhan bilang, aku yang punya cara. Sekali lagi, Tuhan itu punya cara yang luar biasa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Singkat cerita, akhirnya karena nggak punya merek, ya wes oke, modal juga untuk kita buka kita beli freezer untuk dititipkan di supermarket dan sebagainya, nggak mungkin. Saya ngomong, kalau kita buka di mall-mall gimana? Kita sewa stand di mall-mall. Nah, kata istri saya, masalahnya yang jaga siapa? SDM-nya juga nggak gampang. Cari SDM, iya ya. Tanya sama Tuhan. Kami berdua berdoa bersepakat, kita berdoa bersama-sama, suami istri berdoa, akhirnya tanya sama Tuhan, kalau buka di mall gimana Tuhan? Tuhan bilang, enggak. Loh, terus gimana ini? Merek enggak, buka di mall enggak, dititip-titipkan di supermarket enggak, terus lakunya gimana kalau kita bisa jualan? Padahal Tuhan kemarin ngomong, suruh bikin ini, suruh bikin sama Tuhan, dan itu Tuhan yang nyuruh, resepnya juga Tuhan kasih hikmat sama istri saya. Nah, singkat cerita, itu balik lagi, ada tiba-tiba yang WA istri saya, yang tadinya diincip-incipin itu tadi sama istri saya, telepon WA sama istri saya, sini tak jual aku mau jadi resellermu. Lah, tapi aku nggak mau pakai merek, nanti tak kasih merek sendiri, boleh nggak? Waduh, ini
Tuhan ini luar biasa. Akhirnya singkat cerita, oke, kita jualan pakai reseller. Reseller 1, Tuhan tambahkan reseller 2, reseller 3, reseller 4, dan seterusnya. Akhirnya ya puji Tuhan, bisa menjadi berkat buat saya sekeluarga. Nah, sekali lagi, ayo miliki hati untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, kita bisa melihat, mengecap selalu kebaikan Tuhan. Ketika kita bisa selalu mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, Tuhan gak akan pernah membiarkan kamu. Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Bahkan sampai masa tuamu, janji Tuhan, aku akan tetap menggendongmu. Aku mau tetap menanggungmu. Tapi dengan catatan loh ya, mau menggendongmu, mau menanggungmu, kita bukan jadi orang males. Sekali lagi, saya garis bawahi, bukan jadi orang males. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk jadi, sekali lagi, peminta-minta. Anak Tuhan bukan peminta-minta. Maaf sekali lagi, bukan pengemis. Kita harus tetap berjuang, tetap terus bekerja. Minta Tuhan, apa Tuhan harus saya kerjakan? Minta apa jalan keluarnya? Apa harus yang saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Tuhan pasti beri ide. Gak usah khawatir, kita punya Tuhan yang luar biasa, pasti menjawab saudara. Ya kan? Firman Tuhan bilang, singa-singa muda merana kelaparan. Nggak jaminan orang yang pinter kerja, yang punya kekuatan, punya power yang luar biasa. Firman Tuhan berbicara singa-singa muda ini orang yang punya kekuatan, yang kerjanya tetapi firman Tuhan bilang singa-singa muda merana kelaparan. Berbicara merana kelaparan, nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas, dia bingung sendiri, kacau terus pikirannya. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayo, hari-hari ini, saudara kekasih Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Walaupun kondisi sesulit apapun, tidak ada yang namanya mustahil bagi Tuhan. Kondisi yang susah sekalipun apapun, tetap andalkan Tuhan. Ketika kita hidup menaruh pengharapan sama Tuhan, kita hidup percaya sama Tuhan, dan pada janji-janji Tuhan, gak usah khawatir. Hidupnya kita akan tenang, enjoy, minta Tuhan, berlindung sama Tuhan, melekat hati kita sama Tuhan. Bes itu toh aja. Gak usah khawatir. Apa yang kita khawatirin? Firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Jangan khawatir. Khawatir itu malah justru membuat kita, ya maaf ya, saya kasih tahu, penyakit datang semua. Udah penyakit datang, pikiran stres, lama-lama sudah stres, akhirnya stroke. Kalau sudah stroke, the end, ya kan? Tapi kalau kita tetap percaya mengandalkan Tuhan. Saya sudah beri kesaksian tadi, contoh saya pribadi, saya sama keluarga, sama istri saya. Bisnis kami juga ngalamin lagi merosot, sepi. Jauh sebelum pandemi juga sudah mulai ada penurunan. Banyak kasus politik yang gak karu-karuan lah yang terjadi di Indonesia. Macam-macam. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya bisa sampaikan pada saudara, saya ucapkan pada saudara, saya sampaikan pada saudara, tetap akan diberkati Tuhan, tetap akan dipelihara Tuhan. Oke, saya gak memperpanjang firman Tuhan buat siang hari ini. Tetap percaya. Firman Tuhan bilang, ya kan? Saya garis bawahi di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun yang baik buat saudara dan saya. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Hari ini kami percaya bukan sebuah kebetulan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan untuk kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut akan kehidupan kami. Kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Hidup kami menaruh pengharapan kepada Tuhan, karena kami percaya masa depan kami sebagai orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga
kami bisa selalu melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan Jehovah yang selalu mencukupkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menjamin kehidupan kami. Kami mengucap syukur terima kasih. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.